Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pengantar perpindahan panas. Di mana perpindahan panas itu memiliki definisi, itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang laju perpindahan panas di antara material atau benda karena adanya perbedaan suhu antara panas dan dingin. Jadi panas akan mengalir dari suatu tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Apa manfaat dari mempelajari ilmu perpindahan panas? Manfaat yang pertama yaitu kita dapat menghitung kebutuhan media pemanas atau pendingin pada suatu reboiler kondensor atau dalam kolom distilasi. Manfaat yang kedua untuk perancangan alat-alat penguap atau evaporator. Yang ketiga untuk perancangan alat ketel uap atau dikenal dengan boiler. Yang keempat, merencanakan alat-alat penukar panas, heat exchanger. Yang kelima, untuk perhitungan furnace atau dapur pembakaran. Dan yang terakhir itu digunakan dalam perancangan reaktor kimia. Di sini, perpindahan panas itu berhubungan dengan ilmu termodinamika. Dalam hal ini, perubahan kuantitatif dan pengaturan kembali sebagai sumber energi atau panas dalam suatu zat. Jadi, perpindahan panas itu pertukaran panas antara benda panas dan dingin sehingga bisa dikatakan sebagai penerima dan pemberi panas. Hukum-hukum yang berlaku untuk perubahan massa berlaku pada temperatur rendah. Ini merupakan informasi dasar dari sebagian kecil untuk beberapa gejala perubahan panas. Kemudian kita masuk ke bagian bagaimana fase-fase zat, baik itu solid, liquid, maupun gas, apabila dihubungkan dengan kandungan panas, maka akan mengalami yang pertama untuk fase solid atau padatan, maka molekul-molekul atom saling berdekatan yang memerlukan kekakuan. Sedangkan pada fase cair atau liquid, yaitu energi termal cukup untuk memperluas jarak molekul-molekul yang ada sehingga menghilangkan kekakuan. Sedangkan dalam fase gas, adanya penambahan energi termal yang dihasilkan dalam suatu pemisahan relatif sempurna dari atom-atom molekul sehingga dapat menyebabkan dalam ruang tertutup untuk zat yang sama dengan fase yang berbeda mempunyai macam-macam orde dari sifat-sifat termal yang ada. Sebagai contoh, panas spesifik persatuan massa nilainya sangat rendah untuk padatan, sedangkan untuk cairan itu tinggi, dan gas itu intermedi untuk benda yang menyerap atau kehilangan panas. Oleh karena itu, harus ditentukan dengan pertimbangan khusus apakah perubahan tersebut merupakan panas sensibel atau panas laten, atau bisa saja kedua-duanya.
Di sini ada 3 cara yang berbeda dalam perpindahan panas dari sumber ke penerima, namun sebagian besar dalam aplikasi ilmu teknik adalah kombinasi dua atau ketiga-tiganya yang biasa terjadi. Lanjut ke bagaimana mekanisme perpindahan panas. Yang pertama itu secara konduksi melalui hantaran, kemudian yang kedua konveksi, aliran, dan yang ketiga radiasi dengan sinaran. Yang pertama kita bahas tentang konduksi. Nah, konduksi itu merupakan proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan media penghantar panas yang tetap. Nah, di dalam konduksi ini hukum yang berlaku adalah hukum Fourier, yaitu Q sama dengan K dikali A, gradien suhu, atau Q per A sama dengan K dikali minus dt per dx, di mana K itu konduktivitas panas, sedangkan dt per dx adalah gradien temperatur, yaitu perubahan suhu terhadap ketebalan media. Kemudian A itu sendiri adalah luas. Sebagai contoh, sini dalam suatu proses perpindahan panas secara konduksi melalui pelat tembaga, di mana salah satu permukaan pelat tembaga itu mempunyai ketebalan 3 cm yang memiliki suhu tetap 400 derajat Celcius dan suhu permukaannya adalah konstan 100 derajat Celcius. Berapa kalor persatuan luas yang berpindah melalui lempeng tersebut, di mana konduktivitas panas diketahui sebesar 385 W per mc. Penyelesaiannya di sini kita tinggal masukkan ke dalam persamaan hukum Fourier, yaitu Q per A sama dengan K min dt per dx. Q per A sama dengan nilai K kita ganti dengan nilai yang ada, dikalikan dengan min dt per dx, yaitu gradien suhu, perubahan suhu dari 400 dikurang 100 derajat Celcius dibagi dengan ketebalan plat, yaitu 3 cm, dirubah menjadi meter, berarti 0,03. Q per A sama dengan 3,85 kali 10 pangkat 6 W per M pangkat 2. Kemudian kita masuk mekanisme yang kedua, yaitu konveksi. Konveksi di sini merupakan perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida, baik itu cairan maupun gas. Hukum yang berlaku di dalam mekanisme perpindahan secara konveksi yaitu hukum Newton, yaitu Q sama dengan HA dikali perubahan suhu, atau Q per A sama dengan HC dikali dengan perubahan suhu, di mana H itu adalah koefisien perpindahan panas. Kemudian kita lanjut macam-macam konveksi. Yang pertama, konveksi bebas atau konveksi alamiah, free convection atau natural convection, merupakan perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan beda rapat dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Sebagai contoh,
Plat panas dibiarkan berada di udara sekitar tanpa ada sumber gerakan dari luar. Jadi dibiarkan saja. Kemudian untuk konveksi paksaan yaitu forced convection. Perpindahan panas aliran atau cairan yang menggunakan atau disebabkan adanya tenaga dari luar. Misalkan plat panas dihembuskan udara dengan menggunakan kipas atau blower. Dalam artian bahwa konveksi paksaan itu kita memberikan suatu dorongan. Kemudian kita masuk yang ketiga, mekanisme perpindahan panas secara radiasi. Yaitu perpindahan panas yang terjadi karena pancaran atau sinaran atau radiasi gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Dasar hukum yang berlaku di dalam mekanisme perpindahan panas secara radiasi yaitu berlaku hukum Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann di mana Q sama dengan epsilon tau kali A T pangkat 4. Di mana tau itu merupakan konstanta proporsional. Di sini kita lihat ya, ada gambaran secara umum perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini ada perpindahan panas konduksi ke tanah melalui blok beton. Panas yang dipancarkan ya, dipantulkan. Ya, jadi ada panas yang dipancarkan dan dipantulkan kembali. Sama dengan panas radiasi dari matahari, yaitu adanya pemberian panas, kemudian perpindahan panas konveksi secara alami atau konveksi paksaan. Sini ada gambaran ya, jadi kita bisa melihat perbedaan antara panas konveksi, panas radiasi, dan panas konveksi. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.